Hi guys, it's Princess Dahlia and this is my another video. Laziness. Siapa yang nggak pernah malas? Semua orang pasti pernah ada di momen malas. Bahkan aku, terus juga orang-orang hebat, orang-orang yang udah sukses pun pasti dia pernah ada di momen yang malas. But guys, coba deh kalian perhatiin, kayaknya malas itu hal yang berat banget untuk kita lawan. Dan itu ngebuat kita nggak bisa bertumbuh nggak sih? Kayak malas itu buat kita jadi nggak mau beraktivitas, kita jadi terhambat, nggak ngelakuin sesuatu. Bahkan kalau udah sampai di poin yang malas untuk bersikap malas, kalian pernah gak sih? Jadi kayak ya kita udah males gitu loh buat males-malesan, tapi kita juga males. Pokoknya oh my god, males itu hal yang sebenarnya kayak mengikat banget sih buat kita. Dan kita tuh nggak boleh terikat sama hal yang namanya males. Cuman mungkin beberapa di antara kita tuh masih bingung ya, gimana sih cara ngelawan males ini, gimana sih cara biar bisa survive. So di video kali ini aku bakal share ke kalian tips singkat, dan semoga ini bisa membantu kalian gimana cara ngelawan males. And ya, let's be started. Lawan kata dari malas adalah sibuk. Cuman aku mau ngasih tahu, sibuk itu ada dua tipe juga. Tipe yang pertama itu orang yang sibuk tapi dia gak ngelakuin hal yang berguna gitu. Jadi iya, dia sibuk, dia ngelakuin kegiatan dari pagi sampai malam, tapi hal yang dia lakuin itu gak ada benefitnya gitu loh. Contoh aja nih, mungkin cowok-cowok mungkin pagi-pagi sampai siang itu main game, habis itu udah selesai main game nonton TV berjam-jam, habis nonton TV balik lagi main game atau gimana gitu. Biasanya kalau yang cewek-cewek pacaran tuh pasti mikir gini kan, lo sibuk banget sih, sibuk main game, sibuk nonton gitu. Iya, dia sibuk, tapi hal yang dia lakuin tuh gak berguna gitu. Nah, untuk tipe sibuk yang kedua adalah dia ngelakuin kegiatan tapi yang bener, ngelakuin kegiatan yang bermanfaat. Dan aku mau encourage kalian untuk ngelakuin sibuk tapi yang bermanfaat gitu loh. Nah, caranya tuh gimana sih? Gampangnya aku bagi ya, busy, B-U-S-Y. B yang pertama, iyalah cuma ada satu B. Busy, B. Be productive. Cara keluar dari males salah satunya adalah dengan menjadi produktif. Kadang ada beberapa orang yang bilang nggak bisa produktif karena dia ngerasa kekurangan waktu. Jadi dia bilang lah, aduh aku nggak sempet kayak ngelakuin ini, aku nggak sempet ngelakuin ini gitu. Sebenarnya bukan kekurangan waktu, bukan nggak sempet, tapi kurang manajemen waktu. Cara simple memulai produktif adalah dengan daily routine. Jadi kita bisa buat tugas list per hari, kayak to-do list gitu ya. Jadi mulai dari bangun, kita doa, habis itu kita mungkin mau makan atau mau mandi, habis itu kerja, buat tugas, belajar dan segala macamnya kita list, dan itu kita lakuin sebagai suatu rutinitas. Setelah hal-hal normal itu udah beres, ya udah deh, sisa waktu itu kalian bisa pakai untuk hal yang bisa upgrade diri kalian. Misalkan kalian ngelakuin hobi atau kalian mau refreshing itu juga bisa. Tapi jangan lupa untuk istirahat gitu ya. Kalau misalnya kalian udah ngerasa terlalu sibuk, ya udah istirahat aja gitu. Take your time untuk break. Dan rutinitas ini bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kita udah terbiasa rutin gitu ngelakuin sesuatu, pasti ketika kita satu hari itu bukan males-malesan sih, tapi kayak satu hari itu kita diem dan nggak ngapa-ngapain, pasti kita jadi mikir apa ya yang bisa aku kerjain. Kita pasti nyari kerjaan jadinya, dan itu karena kita udah terbiasa. So rutinitas itu bagus juga. Dan kalimat yang paling sering aku ingetin ke diriku sendiri ketika aku udah mulai males-malesan, aku tuh selalu inget gini, setiap hari itu adalah pemberian Tuhan. Bener ya, satu hari itu bener-bener gift yang besar banget dari Tuhan, dan kita nggak boleh nyanyain satu hari pun. Jadi satu hari itu kita harus bisa pakai secara maksimal. Dengan cara apa? Ya dengan cara produktif. You unwilling to compromise. Berkata tidak untuk kompromi. Jadi biasanya orang malas itu paling sering banget kompromi. Dia kompromi lah, mungkin mau ngerjain sesuatu, dia kayak oh ntar masih bisa ntaran gitu. Atau enggak dia kompromi, kayak misalkan mau belajar, abis itu kalian mikir aduh masih males no, ntar aja deh apa gimana. Itu kalian berkompromi dengan diri kalian sendiri, paham ya? Dan cara ngelawan kompromi itu dengan komitmen. Dengan komitmen orang akan bisa nyelesain pekerjaan. Dengan komitmen orang bisa nggak setengah-setengah ngerjain sesuatu. Jadi komitmen ini penting banget sih. Komitmen ini juga bisa semacam goal. Jadi ketika kita punya goal, pasti kita punya komitmen dong untuk mencapai goalnya itu. Kita bisa ambil komitmen dan kita ingetin tiap hari. Jadi oh aku komitmen nih untuk nggak males-malesan. Oh aku komitmen nih untuk sehari wajib belajar 2 jam supaya aku bisa nanti lulus dengan nilai yang bagus. Dan kita nggak boleh takut untuk membuat komitmen.
kadang orang tuh suka mikir, aduh aku takut buat komit kayak gitu, aku takut untuk set goal kayak gitu, ntar rasanya juga gak bakal berhasil atau gimana. No guys, kita gak boleh mikir kayak gitu. Selagi kita belum mencoba, kita gak boleh bikin diri kita sendiri down, oke? Setelah be productive dan unwilling to compromise, S adalah start doing. Ketika kita dikasih kepercayaan, ketika kita dikasih tanggung jawab, ketika kita dikasih kerjaan, berusaha untuk langsung kerjain. Jadi jangan nunda-nunda, gak nunggu-nunggu hal lain. Dan kita harus mulai membiasakan jadi pribadi yang mempersiapkan. Jadi kita gak cukup cuma sampai planning. Mempersiapkan itu adalah proses dari start doing. Contohnya berencana tuh kayak gini, hari ini aku mau nyelesain tugas 2 mapel gitu ya. Tapi kalau orang yang mau busy, dia nggak cuma berhenti sampai berencana, tapi dia mulai mempersiapkan jam berapa aku mau ngerjain, terus apa aja yang harus aku siapin. Oh, aku harus siapin badanku, berarti aku harus makan dulu nih biar fresh belajarnya. Habis itu aku siapin buku-bukuku, aku ambil dan ya start belajar gitu loh. Dan kita harus terbiasa mempersiapkan untuk hari esok ya, apa yang bakal kita lakuin besok. Jangan sampai kita bangun-bangun tuh masih bingung, gue mau ngapain ya hari ini. Itu orang yang tidak mempersiapkan dengan baik. Jadi make sure ketika kalian bangun, kalian tuh udah siap ngelakuin sesuatu. The last one is youth community. Cara atasin kemalasan adalah bergaul dengan orang-orang yang punya orientasi atau punya tujuan. Kita tahu ya, lingkungan itu bisa ngebentuk karakter seseorang. Dan kalau misalkan kita mau karakter kita kebentuk jadi orang yang rajin, coba gitu bergaul sama orang-orang yang rajin. Jadi kita bisa lihat juga nih, dia kayak gimana sih struggle-nya, dia cara solve problemnya dia tuh gimana sih, dan segala macam. Karena dengan bergaul kayak gitu, kita juga bisa belajar untuk saling support. Ketika kamu down, ada orang yang support kamu untuk ayo nggak apa-apa, lagi dikit loh kamu sampai ke goalmu, lagi dikit to do listmu ke checklist nih semua, nggak apa-apa, ayo semangat gitu. Tapi I'm not going to say kalian harus kayak pilih-pilih temen tuh boleh, cuman gimana cara bilangnya? Bukan berarti kalian kayak menjauhkan atau menghindari diri dari orang-orang yang males itu. Enggak juga. Kita tetap harus bisa temenan sama semua orang ya. Cuman lebih lama ke siapa kita bergaul, lebih lama kita komunikasi atau beraktivitas sama orang yang nyantai hidupnya atau sama orang yang lagi berusaha untuk capai goals gitu. Itu juga menentukan gimana nanti kita bakal bertumbuh. So, find the right person, find the right community, karena ini semua juga untuk kebaikan kita. Emang masa muda kita cuma sekali. Mungkin banyak yang bilang, kan lu muda sekali ya, nikmatin lah, enjoy lah masa muda apa segala macam. Kalian juga bisa nikmatin masa muda dengan cara yang benar gitu. Kalian menjadi produktif, kalian juga bisa tetap refreshing, bisa tetap enjoying life dan segala macam. Cuman emang dengan cara kalian sendiri gitu. Sebenarnya lebih bermanfaat mana sih? Coba dilihat. Kalau mereka itu having fun, jalan-jalan tanpa mikirin masa depan mereka apa segala macam, otomatis ya udah masa depannya mereka nggak tahu mau kayak gimana, mereka kayak nge-flow aja gitu, mereka tidak mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, kalian yang menjadi produktif, kalian yang nggak males-malesan, kalian bisa kan tetap jalan-jalan sama kayak mereka, kalian bisa kan tetap refreshing sama kayak mereka. Cuman bedanya kalian sambil refreshing, kalian tetap gitu loh punya orientasi, kalian tetap bisa punya tujuan. Oh, gue nanti masa depan gue mau kayak gini, untuk itu gue harus start dari mana nih, gue harus mempersiapkan apa gitu. Dan orang yang mempersiapkan pasti hasilnya beda dengan orang yang tidak mempersiapkan. Jadi kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan masa depan kita yang cerah ini. Jangan sampai satu hari pun itu kita biarkan, padahal semua orang udah dikasih waktu sama 24 jam, tapi kita sia-siain cuman untuk ngelakuin hal yang ya tiduran 24 jam gitu. Padahal semestinya kita bisa ngelakuin sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga. And yeah, I think that's all of my video. Semangat buat kita, karena aku tahu semua orang tuh pasti ada malesnya, termasuk aku juga pasti ada momen males, tapi kita harus bisa guys. Semoga videonya bisa bermanfaat, and I hope you guys like it. So see you on my next video. Bye bye.